insyaallah. Marhaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Para habaib, para ulama asatidah yang saya hormati, keluarga almarhum ila rahmatillah al-qayyum al-habib Ali bin Muhammad al-Jufri dan Hubabah Alawiyah binti Abdurrahman bin Safi as-Sigaf, sahibul hajah al-habib Muhammad bin Ali al-Jufri, hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak terasa setahun yang lalu majlis ini diadakan dan sekarang datang tahun yang baru. Mudah-mudahan insya Allah pertemuan ini bukan yang terakhir. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai masuki Ramadan dalam keadaan bersemangat dan sehat. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi pernah bersabda, raghima anfu rajulin tukirtu indahu falam yusalli alaihi. Rugi sekali orang yang aku disebut, yang aku diceritakan tapi tidak bersolawat kepada aku. Hadirin, kalau Anda menghadiri maulid, Anda itu diceritakan Nabi Muhammad, dibacakan burda, itu juga demikian. Ketika Anda mau menghadiri itu semuanya, siap-siaplah kamu untuk berhenti bercerita atau berpikir yang lainnya, kecuali Anda mengagumi Nabi dan bersolawat kepada Nabi. Ketika diceritakan Nabi kemudian Anda berbicara urusan duniawi, Anda terugi. Ketika Anda main HP, Anda rugi. Berhenti total. Ketika disebutkan Nabi Muhammad, diceritakan Nabi Muhammad, gunakan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaih. Orang yang kikir itu, saudara, adalah yang disebut nama Nabi tapi nggak bersalawat kepada Nabi. Mau balas apa sama Rasulullah? Bisa balas apa Pak sama Nabi? Kita tahu iman karena jasa Nabi. Kita tahu akhlak karena Nabi Muhammad. Kita beragama Islam karena Nabi. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Kalian semuanya ini sudah di bibir neraka jahanam, tinggal masuk. Maka Allah menyelamatkan kamu dengan diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innaka la tazzi nabiyyaka ya fata walau ji'tahu sa'yan 'alal 'aini sa'iri. Kalaupun Anda mau berangkat untuk menghaturkan syukur dan terima kasih kepada Nabi Muhammad, berjalan dari kota kamu tinggal menuju ke kota kota Madinah, bukan dengan kaki tapi dengan bola mata kamu, maka kamu tidak akan bisa membalas jasa Nabi Muhammad SAW. Kamu nggak akan bisa balas. Ikhwan yang dirahmati Allah, Anda hanya diperintahkan untuk sholawat. Tidak perlu biaya sholawat, tidak perlu tenaga sholawat, tidak perlu bergerak sholawat. Hanya sholawat kepada Nabi, itu pun Anda tidak mau berikan kepada Rasulullah. Emangnya seberapa sih nilai sholawatnya kita kepada Nabi? Berapa?
harga salawat kita kepada Nabi itu seberapa? Allah Rabbul Alamin memberikan salawatnya kepada Nabi. Para malaikat Allah, makhluk yang suci tadi itu, mereka selalu mengaturkan salawat kepada Nabi. Salawatnya kita ini segede apa kalau dibandingkan salawatnya malaikat? Salawat makhluk ini seberapa nilainya kalau dibandingkan dengan salawatnya Allah Rabbul Alamin? Tapi bagaimana Allah menghargai salawat Anda yang begitu remeh? Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyra. Kata Nabi, yang salawat aku sekali maka dibalas 10 salawat Allah. 10 salawat Allah. Apa salawat Allah? Rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, lemah lembutnya Allah. Jangan 10 salawat dari Allah, 1 salawat lebih berharga dunia seisinya. Karena itu jangan Anda meremehkan majlis-majlis maulid ya. Apalagi dibuat mainan, dibuat tertawaan. Lah, serius, beradab dengan Nabi SAW. Karena siapa yang disebutkan cerita Nabi, dia tidak salawat kepada Nabi, maka dia akan menjadi orang celaka, orang yang rugi, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi meneruskan, raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan fansalakh qabla an yughfarlah. Menjadi rugi orang yang dia tadi itu ditakdir hidup di bulan Ramadan sampai selesai, tapi dia belum diampuni dosanya oleh Allah. Saudara, ampunan Allah di bulan Ramadan ini kalau bahasa Jawanya nyempak nyandung. Ampunan Allah di bulan Ramadan ini sangat deras. Yang tidak diampuni dosa Allah itu berarti orang sudah keterlaluan. Di bulan Ramadan kok nggak dapat ampunan Allah? Nih gambaran bagaimana Ramadan nih. Tidur di bulan Ramadan dihitung seperti beribadah. Diem di bulan Ramadan seperti bernilaikan zikir. Amalan sunnah di bulan Ramadan diganjar amalan wajib. Amalan wajib di bulan Ramadan diganjar 70 kali perbuatan wajib. Kemudian disia-siakan maksiat di bulan itu, melakukan dosa di bulan itu, lupa kepada Allah di bulan itu, maka rugi ketika orang dia masuk bulan Ramadan sampai keluar bulan Ramadan belum diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Karena itu jangan dibuat main-main Ramadan yang akan datang. Mungkin Ramadan yang akan datang Ramadan terakhir bagi kita. Allah nggak takdirkan menangi Ramadan yang berikutnya, tapi semuanya mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, ketemu Ramadan berikutnya. Tapi buat yang teristimewa Ramadan yang akan datang, saudara. Siang hari faradullah alaikum siyamah naharahu wasanna alaikum qiyamah lailahu. Bulan Ramadan itu siang harinya diwajibkan puasa, malam harinya dianjurkan qiyamul lail. Wa huwa syahrus sabr. Bulan Ramadan itu bukan bulan domino, bukan bulan kartu, bukan bulan karambol, bulan sabar. Sabar untuk taat, sabar untuk jauh daripada maksiat, sabar untuk istiqamah, sabar ketika mendapatkan ujian. Wa huwa syahrus sabr wa sabru thawabuhul jannah.
sabar, pahalanya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa syahrul muasah. Bulan Ramadan itu bulan peduli. Peduli terhadap keluarga yang enggak punya. Peduli terhadap tetangga-tetangga yang memerlukan bantuan. Peduli terhadap muslim-muslim yang miskin, yang fakir, yang lemah. Bulan peduli. Orang-orang dahulu itu, Pak, kalau zakat itu dikeluarkan sebelum Ramadan, bukan menjelang hari raya. Kenapa? Untuk membantu orang-orang yang soleh supaya Ramadan gak kepikiran cari nafkah, supaya banyak ibadah. Kalau kita kan gak, dikeluarkan kalau sudah deket hari raya. Ramadan akhirnya ngejar kerja orang-orang yang soleh tadi itu. Kalau dulu gak begitu. Supaya Ramadannya orang yang istiqomah, orang yang takmir, orang yang dia tadi itu etikaf di masjid, supaya nggak terganggu, dipenuhi semuanya, dikeluarkan zakatnya untuk 1 bulan supaya mereka fokus dalam ibadah kepada Allah. Wa huwa syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min. Bulan Ramadan adalah bulan yang ditambah rizkinya orang mukmin. Ada rizki hissi berupa materi yang nyata, ada rizki maknawi, yaitu ketenangan jiwa, cahaya yang dalam hati. Saudara, Allah kasih rizki lancar insya Allah, tapi imbangi dengan ibadah yang lancar. Kita persiapkan untuk kerja kita 3 bulan sebelum Ramadan masuk. Ramadan full siang dan malam untuk kerja. Wal ibadah berantakan, saudara. Kadang-kadang 1 bulan tidak hatam Al-Quran. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meneruskan, man saqa saiman sagallahu min kautsari yaumal qiyamah. Siapa orang yang kasih minum orang puasa, maka Allah akan berikan minum dari telaga Kautsarku nanti di hari kiamat. Wa man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'a. Siapa orang ngasih buka 1 orang puasa, dia akan mendapatkan pahalanya orang yang puasa tadi itu, tanpa mengurangi pahalanya dia. Bukan berarti 50-50, enggak, 100% 100%. Kalau 10 orang yang dikasih buka, 100 orang dikasih buka. Bagi yang mampu jangan disia-siakan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, man taqarraba fihi bi faridatin faka'annama taqarraba bi 70 faridah fi ghairihi. Siapa orang beribadah dengan yang wajib di bulan Ramadan, itu nilainya sama dengan 70 wajib di luar Ramadan. Wa man taqarraba fihi bi nafilatin faka'annama taqarraba bi faridatin fi ghairihi. Siapa orang yang dia beribadah dengan yang sunnah di bulan Ramadan, sama dengan orang beribadah yang wajib ada di bulan Ramadan. Panjang haditsnya. Kemudian Nabi bersabda, fa'akthiru fihi 4 khisal. Perbanyaklah di bulan Ramadan 4 hal. Khaslatani turduna bihima rabbakum. 2 hal yang jika kamu perbanyak di Ramadan, maka membuat Allah ridho kepada kamu. Wa khaslatani la ghinan lakum anhuma. 2 hal yang perbanyak di bulan Ramadan, karena kamu tidak pernah tidak butuh terhadap 2 hal ini, pasti kamu perlukan. Ammal khaslatani allatani turduna bihima rabbakum fatashhaduna an la ilaha illallah wa tastaghfiruna. Adapun 2 perkara yang jika kamu perbanyak di bulan Ramadan, Allah ridha kepada kamu, maka perbanyak baca syahadat.
Dan yang kedua, perbanyak istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Wa ammal khaslatani allatani la ghinan lakum anhuma, adapun dua perkara yang kamu pasti tidak pernah tidak butuh, fatas'aluna al-jannah wa tata'awaduna minan nar, kamu minta masuk surga dan kamu minta dilindungi dari siksa neraka. Nas'alukal jannah, aku mohon kepada kamu ya Allah masuk surga, wa na'udzubika minan nar, dan aku berlindung darimu ya Allah daripada siksa neraka. Nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Itu diperintahkan diperbanyak, bukan berarti kalau mau buka saja baca itu, tapi itu adalah diperbanyak. Wirid khusus Ramadan diperbanyak itu. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Siti Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku yakin malam itu adalah malam Lailatul Qadar, kira-kira doa apa yang aku mohonkan kepada Allah? Maka Nabi mengajarkan kepada Siti Aisyah, guli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu. Kalau digandeng yang sudah kita hafal semuanya, tapi kadang-kadang nggak kita baca itu. Baca, ada di toko baca. Anda pakai sepeda motor baca, itu wiritan untuk Ramadan, bagus itu. Ayo kita baca semuanya. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Afwa fa'fu 'anna ya Karim, ya Karim. Yang ketiga, Nabi menyatakan raghima anfu rajulin adraka abawahul kibar walam yudkhilahul jannah. Menjadi rugi orang yang dia menangi kedua orang tuanya hidup dalam keadaan sampai tua, tapi kok sebab dua orang tua itu tidak bisa masuk ke dia ke surga. Saudara, tidak ada amalan yang paling afdol setelah beriman, bertauhidkan kepada Allah dan sholat melebihi daripada bakti kepada ayah dan ibu. Kok dia punya ayah dan ibunya masih sampai tua, kok nggak masuk surga? Rugi nih orang. Nabi ketika ditanya tentang ayah dan ibu, su'ilan Nabi SAW an manzilatil walidain, ayah dan ibu itu kedudukannya apa ya Rasulullah? Huma jannatuk wa naruk. Ini ayah dan ibu kamu itu bisa jadi surga bagimu atau neraka bagimu. Artinya bisa jadi sabab masuk surga, bisa menjadi sabab masuk neraka. Satu orang pemuda semangat jihad datang kepada Rasulullah, minta izin jihad. Tanya, ahayyun walidak, masih hidup ayah ibu kamu? Hidup ya Rasulullah. Fafihima fajahid, berjihad dengan bakti kepada ayah dan ibu kamu, ladeni ayah dan ibu kamu. Allahu Akbar. Jangan
seorang sahabat, dia tadi itu begitu dia hormat sama ibunya, dia haji dipikul ibunya yang sudah tua, tawaf dipikul, sa'i dipikul, berangkat ke Muzdalifah dipikul, berangkat ke Arafah dipikul, dilakukan itu semuanya dengan tenaganya, ibunya dipikul. Setelah itu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, yang aku lakukan cukup enggak untuk membayar bakti kepada orang tua? Kata Nabi, yang kamu lakukan semuanya tidak sebanding dengan nafas menahan sakitnya waktu melahirkan kamu. Karena itu jangan dibuat main-main. Itu bisa menjadi sampai surga itu, saudara. Surga itu menjadi cita-cita kamu, semuanya yang masuk surga. Tapi kata Nabi Muhammad, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, itu di bawah telapak kaki ibu. Inti mau ngerebut sandal atau orangnya? Kalau kamu bisa mengambil hati ibu kamu, bakti kepada ibu kamu, surga itu nilainya seperti telapak kaki ibu kamu, sendal. Kamu akan dapat, murah bagi kamu. Karena itu jangan buat main-main 3 hal ini. Nah, kalau masih ada orang tua, ibu, waqul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janahad dhulli waqul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghir. Kalau ngomong sama orang tua itu yang bagus. Saya mau tanya, kalau ada orang ngasih kamu setiap hari 1 juta, 1 juta, 1 juta, bagaimana kamu bersikap? Setiap ketemu salaman, Pak. Anda selalu ceritakan, itu orang luar biasa sama aku, Masya Allah, itu orang, saya nggak dengar berkaca-kaca matanya. Ibu kamu yang mengandung kamu berapa bulan? Melahirkan kamu, menyusui kamu, merawat kamu, orang tua kamu banting tulang untuk memberikan susu kamu, nggak punya duit, utang, kadang-kadang terpaksa sampai mencuri, bukan untuk dinikmati, karena untuk kamu. Pernah mengucapkan terima kasih ayahku, terima kasih ibuku? Kadang-kadang yang diceritakan, walidi ini kok begini ya, ibu anak kok begitu ya, bukan menceritakan kebaikan. Wagullahuma gaulan karima, ucapkan yang bagus untuk orang tua. Nggak ada yang lebih berjasa daripada ayah dan ibu antum ya ikhwani. Tuh lihat bagaimana polisi dengan komandannya, pegawai dengan direkturnya, dikit-dikit minta maaf. Maaf Pak, tadi ada telepon, nggak punya salah. Maaf tak, ada tadi ada tamu ada di luar. Maaf terus. Tapi antum pernah minta maaf sama ibu? Maaf Bu, saya masih belum bisa bakti. Maaf Pak, saya belum bisa bakti. Pernah. Hatta ibu kita dikubur nggak pernah minta, saudara. Nggak pernah ngomong begitu. Udah merasa dirinya menjadi hebat. Wakhfid lahum janahad dhulli minar rahmah. Kalau di hadapan ayah dan ibu jangan pernah jadi jago. Inti tetap jadi anak. Mau jadi presiden di hadapan ayah dan ibu, jangan merasa jadi presiden, kamu jadi anak. Tawadhu. Mau jadi jenderal, jangan merasa jadi jenderal di hadapan ayah dan ibu, jadi anak. Kamu menjadi bos, tetap jadi anak. Harus tawadhu. Jangan merasa hebat di hadapan orang tua. Tinggalkan semua jabatan, inti jadi ustadz kabir, inti jadi alamah, tetap di hadapan ayah dan ibu kamu jadi anak yang harus tawadhu. Nggak boleh Pak. Wakhfid lahum janahad dhul, hempiskan semua sayap-sayap untuk kehinaan terhadap ayah dan ibu kamu. Ai tawadhu lahuma,
selalu tawadhu kepada ayah dan ibu kamu. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa Pak, selalu doa. Ya Allah, rahmati ayah dan ibuku sebagaimana ayah dan ibuku rahmat kepada aku ketika masih kecil. Saudara, kita berak-berak tidak pernah jijik ayah dan ibu kita, saudara. Tangan mulianya yang membersihkan kotoran kita. Kadang-kadang kita sakit 7 hari nggak mandi, tetap dicium sama ibu kita. Kalau ibu kita, orang tua kita sakit, bayar orang untuk bersihkan kotorannya, Pak. Kita masih jijik. Tapi bagaimana orang tua tidak pernah merasakan itu semuanya? Taib, kalau nggak melakukan itu, doakan. Rabbirhamhuma, rahmati ayah dan ibuku ya Allah sebagaimana ayah dan ibuku rahmat ketika aku masih kecil. Maksa, Pak, masih kecil nangis, bapak ibu gak punya duit tetap nangis. Gimana caranya dibelikan es krim, gimana caranya dibelikan baju itu, pengen tanpa kompromi. Tapi bagaimana ibu tadi itu masih kadang-kadang menjual itu menjual ini untuk anaknya. Doa nggak pernah, karena itu yang masih ada orang tua nanti bakti, cium tangannya, cium dahinya, cium lututnya, minta ridho dari ayah dan ibu. Jangan disia-siakan. Suruh doakan kamu sampai masuk surga, suruh doakan kamu untuk menjadi anak yang soleh. Jangan disia-siakan. Bagi yang sudah tinggal, jangan lupa Anda baca Quran, ingat ayah dan ibu Anda, doakan. Habis sholat, ingat ayah dan ibu Anda, doakan. Bersedekah, ingat ayah dan ibu Anda, doakan. Setiap kamu tagarrub ilallah, setiap kamu menemui orang-orang soleh, minta didoakan ayah dan ibu kamu. Nggak ada yang berharga, nggak ada yang lebih berharga, yang bernilai seperti ayah dan ibu, saudara. Mudah-mudahan insya Allah kita dicatat bagi anak-anak yang bisa bakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan orang tua kita yang udah dalam kubur, Allah berikan kabar kepada mereka akan kebaikan kita. Jangan sampai mereka susah di alam barzakh karena kesalahan-kesalahan kita. Dan mudah-mudahan insyaallah amalan ini semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amalan birrul walidain bagi keluarga almarhum Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Jufri dan Hubabah Alawiyah As-Segaf. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Sebentar lagi ada minta waktu sedikit untuk menampilkan anak-anak yang sudah dididik ada di madrasah Sunniyah Salafiyah ya, yang akan insyaallah ditampilkan ada di sini. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi